Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya healthy people semuanya hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat ya. Nah, senang sekali kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda hari ini kembali hadir di depan healthy people semuanya untuk memberikan edukasi secara online melalui Instagram. Nah, hari ini kebetulan bersamaan dengan Hari Gizi Nasional nih healthy people. Jadi, kita akan membahas tentang kesehatan, yaitu kesehatan anak dan tentunya akan berkaitan dengan gizi ya, terutama gizi anak. Untuk tema yang akan kita angkat pada hari ini adalah cegah stunting dengan protein hewani. Dan telah hadir bersama saya di sini tentunya tidak asing begini buat kita semua. Ada Dr. Dewi Mutiati Ranasari, MSc, SPA. Selamat siang Dr. Dewi. Selamat siang Mbak Hani. Halo healthy people di rumah. Sehat ya dok ya? Sehat alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nah Dr. Dewi ini selain berpraktek di Rumah Sakit Harapan Bunda sebagai dokter anak healthy people, beliau juga merupakan ketua dari tim stunting di Rumah Sakit Harapan Bunda. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau tentang stunting, pencegahannya dan juga gimana sih cara supaya anak kita tidak berisiko stunting, gitu ya dok ya? Iya betul. Baik. Nah, healthy people jika ingin mengajukan pertanyaan bisa memberikan pertanyaan melalui DM di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda atau melalui chat selama acara ini berlangsung. Baik. Nah, Dokter Dewi, pertama-tama nih dok, kita pengen tahu dulu dok, pengertian tentang stunting itu apa dok? Stunting ya. Stunting pada anak. Jadi stunting itu harus dibedakan dengan perawakan pendek atau short stature. Nah, iya. Stunting itu kan pendek ya. Jadi pengertian stunting itu adalah tinggi badan atau panjang badan per usia itu lebih kurang dari atau lebih rendah dari minus 2 SD standar deviasi atau di bawah persentil 3 di grafik pertumbuhan yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama atau kronis. Sedangkan kalau perawakan pendek itu hanya tinggi badan atau panjang badan per usia itu di bawah minus 2 SD atau di bawah persentil 3 yang disebabkan selain karena kekurangan nutrisi. Jadi bisa karena gangguan hormon atau sindrom atau penyakit yang lain. Bisa juga berdasarkan ini ya dok ya, heritage atau keturunan bisa ya? Iya betul sekali. Untuk yang perawakan pendek. Perawakan pendek betul. Baik, nah mudah-mudahan ini sudah ada gambaran nih healthy people ya tentang stunting itu apa. Jadi jangan langsung ada yang perawakannya pendek mungkin atau perawakan kecil ya anak-anak langsung dianggap stunting, itu enggak juga gitu ya dok. Iya, tapi memang untuk waspada itu kalau kita menemukan anak pendek itu harus segera dikonsultasikan ke dokter spesialis anak untuk kita tentukan apakah benar masalah nutrisi atau masalah yang lainnya. Nah, kalau gitu kita ingin tahu juga nih dok, yang menjadi penyebabnya dulu deh dok, seperti apa nih dok? Kalau penyebab stunting seperti tadi disebutkan tadi adalah kekurangan nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Jangka waktu lamanya kira-kira berapa lama? Biasanya sih anak akan berat badannya akan ngeflat, berat badannya tidak akan bertambah beberapa bulan. Nanti baru tinggi badan per usianya akan ikut datar. Jadi kalau di grafik kita akan lihat anak-anak berat badannya tidak sesuai, pertambahannya tidak sesuai dengan kecukupannya, maksudnya pertambahannya tidak sesuai dengan target. Kemudian nanti dari garisnya adalah terlihat datar. Nanti tinggi badannya lama-lama akan ikutan datar. Nah itu kita harus waspada walaupun belum masuk ke stunting. Oke, baik. Ya. Nah berarti itu adalah gunanya setiap bulan ya dok ya, kalau untuk ibu-ibu datang ke dokter anak untuk mempersiapkan kesehatan anaknya, atau sekaligus kalau dari balita biasanya kan atau bayi imunisasi ya dok ya? Iya betul sekali. Dilihat juga tentang pertumbuhan anaknya. Nah bisa dilihat dari situ juga ya dok ya? Iya betul sekali. Dipantau dari itu. Baik dok. Nah untuk yang tidak sesuai dengan standarnya tadi ya dok ya, kategori sesuai ini kalau sesuai itu seperti apa dok? Ya, jadi pada saat bayi atau anak itu sebenarnya punya grafik berat badan per usia, tinggi badan per usia, berat badan per tinggi badan, dan lingkar kepala per usia. Nah itu ada di buku KMS-nya masing-masing healthy people. Jadi di buku itu kita bisa lihat ada WHO, ada yang pakai WHO, ada yang pakai CDC. Nah kalau untuk kriteria stunting sendiri, kalau kita plotkan di titik, dia berada di minus 2 SD standar deviasi. Kalau untuk CDC mungkin di persentil 3. Jadi ketika di bawah itu kita sudah mendiagnosis stunting atau yang short stature pendek tadi.
itu bisa dipantau dari buku tadi ya dok? Iya betul. Ya. Nah kemudian kan dok sekarang ini fokus pemerintah untuk pencegahan stunting ya dok ya? Iya. Nah yang perlu diperhatikan dok buat kita nih ya, buat ibu-ibu mungkin dan ayah-ayah yang lagi nonton ini, yang perlu diperhatikan untuk pencegahannya gimana nih dok? Ya, untuk healthy people di rumah sebenarnya pencegahan stunting itu dimulai sejak kehamilan. Jadi ibunya benar-benar disiapkan gizinya supaya pertumbuhan di dalam rahimnya baik. Kemudian setelah itu, setelah lahir, bayinya kita pantau berat badannya, kan dapat asupan ASI, kita pantau berat badannya terus setiap bulan kita pantau tinggi badannya sehingga kita tahu kapan bayi beresiko untuk stunting. Kemudian setelah 6 bulan kita memberikan makanan pendamping ASI yang baik sesuai dengan standar. Jadi yang baik adalah ada karbohidrat, protein hewani dan lemak. Jadi itu sangat penting untuk mencegah stunting. Kemudian yang paling penting sebenarnya titik beratnya adalah di makanan yang baik dan pemantauan berat badan dan tinggi badan anak. Oke, baik. Jadi untuk bisa dilakukan pencegahan itu dimulai dari ibu lagi hamil ya dok? Iya betul. Dipantau oleh dokter-dokter obgyn nih, ibu-ibu ya yang lagi hamil, kemudian datang ke dokter obgyn, kan biasanya juga dilihat ya dok ya, perkembangan bayinya seperti apa, bisa dimulai dari situ gitu ya. Kemudian bayi lahir tentunya juga dipantau terus oleh dokter spesialis anak. Jadi berkesinambungan ya dok. Iya betul sekali. Ya, untuk pemantauan untuk pencegahan stunting ini seperti itu dok. Ya. Baik dok. Kan tadi juga dokter menyebutkan ya untuk pola makan gitu ya dok ya. Pola makan ini bisa membantu untuk pencegahan stunting gitu ya. Betul. Nah salah satu yang pengaruh adalah asupan protein tadi dok yang sesuai dengan tema kita nih hari ini gitu ya dok. Nah protein ini kenapa penting dok untuk pertumbuhan anak? Protein hewani ini healthy people tuh sangat penting buat pertumbuhan anak, terutama protein hewani. Jadi untuk bayi-bayi terutama yang baru mulai MPASI memang rekomendasinya adalah protein hewani. Kenapa protein hewani penting? Karena protein hewani itu mengandung asam amino esensial yang sangat berguna untuk pertumbuhan tubuh dan mudah diserap. Jadi dia sudah lengkap gitu dan itu berfungsi untuk pertumbuhan, untuk perkembangan. Jadi wajib sekali memberikan protein hewani pada makanan. Nah, contoh-contohnya mungkin boleh dok dikasih tahu? Boleh, protein hewani itu semua yang berbahan dasar hewan. Jadi tidak perlu mahal, tapi itu terdiri dari hewani. Jadi yang pertama kita bisa kasih daging untuk yang butuh zat besi tinggi. Zat besi kan untuk pembentukan otak, itu ada di daging sapi dan hati ayam. Kemudian DHA tinggi, itu ada di yang paling pertama tuh ikan kembung. Yang kedua tenggiri, baru ketiga salmon. Jadi ikan kembung sangat direkomendasikan untuk anak gitu ya. Justru ikan kembung ya dok? Iya, ikan rembut. Kadang-kadang ini salmon bagus nih gitu ya dok? Iya betul, jadi ikan kembung tuh malah bagus sekali gitu. Terus telur juga, telur itu proteinnya itu asam aminonya paling lengkap. Walaupun tidak ada yang superior dibanding yang lain. Jadi lengkap tapi sedikit-sedikit itu ada. Jadi sangat bagus itu telur diberikan untuk anak 1 hari 1 kali. Gitu. Kemudian seafood juga boleh diberikan. Jadi prinsipnya adalah protein hewan yang diberikan itu bermacam-macam dan bergantian. Bermacam-macam gitu. Dan bergantian. Iya. Nah ini juga kan merujuk ke lagi-lagi terkait hari gizi ya dok ya. Iya, itu betul. Kan ada isi piringku gitu ya dok. Iya betul. Nah itu waktu itu saya pernah baca juga dok, setengahnya itu ya ini si protein ini yang diperlukan gitu ya dok. Protein hewani betul. Nah tadi yang jadi highlight dok, ikan kembung ternyata lebih bagus daripada salmon dok. Iya, untuk DHA-nya lebih tinggi. Iya. Dan kemudian itu juga lebih ekonomis ya dok. Ya, dan mudah dicari di sini. Betul. Ya. Mungkin di bude sayur yang lewat itu juga ada ya dok. Iya betul. Baik, Dokter Dewi, kita pindah sebentar ke pertanyaan dari Healthy People nih dok ya. Iya. Terkait dengan MPASI, tadi dokter juga sempat menyebutkan ya Healthy People ya tentang MPASI yang juga mempengaruhi pertumbuhan anak seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan dok, untuk MPASI tapi tidak makan buah, boleh atau tidak? Umur bayi 8 bulan. 8 bulan, baik. Ya. Baik, untuk healthy people di rumah, jadi bayi usia 6 bulan sampai 9 bulan itu periode emas untuk mencobakan berbagai macam rasa makanan dan naik-naik tekstur.
Jadi MPASI rekomendasi yang kita berikan adalah karbohidrat, protein hewani, dan lemak. Buah dan sayur cukup sedikit saja untuk mengenalkan rasa. Jadi sebenarnya boleh tidak dikasih buah? Ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi nantinya kalau setelah 9 bulan kita tidak pernah mencobakan rasa buah, nanti makin nggak mau lama-lama. Iya. Sayur, ya. Sedangkan kan tetap anak-anak tetap butuh serat, Ya. tetap butuh serat dan tetap butuh buah itu paling banyak vitamin C. Jadi di makanan lain tuh vitamin C tuh kurang, yang paling banyak di buah. Jadi buah itu boleh pada usia 8 bulan sedikit saja dicobakan supaya anak tahu rasanya. Betul. Ya, apalagi kalau sudah makin bertambah kita anak-anak nggak tahu rasanya suka milih-milih tuh makanan. Iya, gitu, betul. Kan? Jadi imbasnya nanti ke picky eater lagi gitu. Iya, Ya. betul sekali. Boleh saja ya healthy people dicoba untuk yang anak-anaknya masih dalam MPASI awal ini ya dok ya, boleh dicoba untuk sedikit-sedikit buah atau sayur gitu ya. Iya. Seperti itu. Nah, ada lagi dok tentang MPASI dok. Ya. Awal MPASI apa yang pertama kali harus diperkenalkan terlebih dahulu ke anak? Jadi MPASI itu diberikan paling lambat usia 6 bulan. Sebelumnya kan ASI eksklusif selama 6 bulan. MPASI yang diperkenalkan itu langsung. Jadi karbohidrat, protein hewani, dan lemak. Jadi kalau dulu biasanya ada yang mau kasih buah-buah duluan. Terus kemudian ada yang kasih apa dulu ya, satu macam saja gitu. Tidak, sekarang rekomendasinya adalah menu lengkap. Jadi karbohidrat, protein hewani, dan lemak. Seperti itu. Dan untuk pengelolaannya gitu ya dok ya, apa namanya ya, pencampurannya juga kan tadi dokter bilang ya tekstur per tekstur gitu ya. Iya, pastinya betul. di awal juga yang lembut-lembut dulu ya dok. Iya, betul. Karena kan kadang-kadang ada aja gitu berita dok, kita baca anak umur sekian bulan dikasih nasi bener-bener nasi gitu. Aduh, itu nggak boleh ya dok ya? Iya, jadi sebenarnya untuk 6 bulan tuh bentuknya pure. Pure itu artinya kalau disaring itu yang bawahnya yang jatuh itu, kemudian kita ambil pakai sendok, dia tidak jatuh langsung ke bawah kalau kayak seperti cair. Jadi agak tertinggal di sendok. Nanti kalau sudah bisa, mulai di usia 6 bulan sudah bisa, kemudian nanti 7 bulan sudah mulai agak kasar boleh, 8 bulan sudah tambah kasar lagi, 9 bulan sudah tim. Ada loh anak umur 10 bulan, 11 bulan sudah makan nasi. Itu tidak apa-apa, yang penting tuh toleransinya seperti apa. Gitu. Jadi pola BAB-nya seperti apa, kemudian ketika makan ada masalah apa tidak, seperti itu. Tapi itu kan juga bertahap ya dok. Betul, ya, bertahap. Saya pernah baca berita soalnya dok, masih 4 bulan udah kasih nasi kan kasihan ya. Maksudnya Iya, betul. belum tentu ususnya atau perutnya sanggup ya dok. Iya, betul. Itu. Nah, baik dok, nah ini kita bicara lagi tentang protein hewani dok. Ada yang bertanya, untuk cara masak protein hewani juga apakah mempengaruhi peningkatan BB dari anak dok? Ya, jadi kalau di penelitian ada nih, kalau kita memberikan protein hewani, 2 protein hewani setiap makan, itu ternyata bisa meningkatkan tinggi badan anak lebih tinggi gitu. Itu juga ada. Tapi untuk pengolahannya itu apa aja ya? Masak makanan keluarga aja seperti di rumah. Jadi kalau protein hewaninya boleh dimasak makanan seperti keluarga. Kalau mau ditambah lemaknya ya mungkin boleh dikasih butter atau dikasih minyak dan santan. Itu juga sudah boleh. Tapi prinsipnya sih nggak apa-apa, dimasak apa saja boleh. Apa saja iya. boleh ya, ngikut sama masakan keluarga. Iya, betul. Ya, baik dok. Nah, lagi dok, ada pertanyaan, ini banyak banget yang nanya iya. dok ya. Nah, untuk terkait sama BB dok, apakah naik BB yang tidak adekuat bisa menyebabkan stunting dok? Ya, tadi stunting itu kan pendek karena kekurangan gizi kronis, berarti bisa. Jadi kalau healthy people di rumah punya buku KMS atau ada aplikasi Primaku, aplikasi dokter anak Indonesia yang khusus untuk ibu-ibu di rumah, itu ada kenaikan berat badan standar atau minimal. Jadi untuk kasarnya itu misalnya 0 sampai 3 bulan itu naiknya minimal 750 gram per bulan. Terus 3 sampai 6 bulan naiknya adalah 650 gram per bulan. Nanti 3 sampai 6 bulan itu naiknya 450 gram per bulan. Terus nanti selanjutnya tadi 9 bulan ya, Kak, 9 bulan sampai 1 tahun
itu naiknya 350 gram per bulan. Di atas tahun itu 200 gram per bulan. Ketika healthy people di rumah menemukan anaknya agak flat nih, tidak sesuai dengan standar, di grafiknya sudah mulai flat atau kenaikannya sedikit, itu sebenarnya harus sudah mulai waspada. Jadi harus sudah mulai waspada tentang gizinya dan tentang stuntingnya. Begitu. Jadi pada saat itu perlu cepat-cepat konsultasi lagi ke dokter spesialis anak ya dok ya, iya. ada penanganan lebih lanjut gitu. Nah ini nyambung nih dok untuk berat badan lagi tadi ya. Iya. Usia 3 tahun, anaknya usia 3 tahun dok, tapi tingginya 85 cm dan berat 13 kg. Apakah itu dikategorikan stunting? Ini sesuai sama target atau standarnya nggak? Oke. 3 tahun kalau berat badan, jadi gini, kita kalau untuk plot langsungnya ini kan harus dimasukkan ke grafik nih, healthy people. Nanti ini mungkin bisa dibantu dengan nanti kita bisa replay di IG story-nya Harbun ya. Cuma untuk gambaran kasarnya, berat badannya 13 di usia 3 tahun, idealnya sih sebenarnya 2 tahun kan 12. 3 tahun tuh sekitar 14 gitu ya. 13-14 masih oke lah. Nah ini nanti dilihat kalau misalnya nanti tingginya 85 cm masuk ke pas di minus 2 SD, itu kan ngepas banget. Tapi kalau misalnya di grafik WHO-nya berada di minus 2 SD, itu masuk ke stunting. Nah itu harus diperiksakan nanti apakah ke stuntingnya karena pendek, maksudnya apakah pendeknya karena stunting atau pendeknya karena genetik atau karena ada yang lain, seperti itu. Baik. Nah, healthy people, mudah-mudahan ini pertanyaannya terjawab ya gitu. Jadi memang perlu dikonsultasikan dok. Ini nanti kita coba plot dulu nih. Kalau berat badannya saya rasa nggak apa-apa nih. Kalau di satu titik ya, kecuali healthy people atau misalnya ayah bunda punya anak dari umur 2 tahun 13 terus kan nggak boleh ya. Kenapa nih nggak naik-naik? Nah itu nanti harus dikonsultasikan. Tapi kalau setiap tahun naik 200 minimal 200 gram, sekarang 13, ini rasanya masih nggak apa-apa berat badannya. Nah tinggi badannya nih kita mesti lihat juga. Kalau di atas tahun kan tiap 3 bulan nih tinggi badan. Nah naik terus nggak nih tinggi badannya gitu. Nanti kita lihat. Baik dok, nah ini juga dilihat lagi, tadi dokter Dewi sempat sampaikan juga apakah ada faktor genetik atau tidak gitu ya dok ya. Faktor genetik itu lebih ke keturunan mungkin ayah ibunya perawakannya tidak tinggi bisa juga dok? Bisa, tapi itu kan tidak bahaya. Jadi kita nggak konsentrasi ke situ, kita fokusnya adalah ketika kita menemukan anak pendek, itu konsultasikanlah ke dokter untuk takutnya jangan-jangan stunting atau kelainan hormon atau endokrin nih gitu. Baik, nah untuk yang kalau masuk kategori endokrin kita juga punya dokter. Iya betul. Bisa juga dikonsultasikan juga healthy people seperti itu. Healthy people jika ada yang ingin bertanya lagi silakan ya dokter. Mumpung ada dokter Dewi di sini terkait dan tentang pertumbuhan dan perkembangan babynya mungkin ya atau buah hatinya gitu bisa ditanyakan langsung ke kita di sini selama acara ini sedang berlangsung ya. Baik, dokter Dewi kalau untuk dikoreksi ya. Kalau pengkoreksian misalnya sudah terdeteksi nih, ini stunting gitu ya, itu bisa dikoreksi nggak dok? Atau bisa. Maksudnya diperbaiki lah gitu? Bisa, stunting bisa dikoreksi terutama di usia di bawah 2 tahun. Jadi ketika kita menemukan anak pendek, kemudian kita ukur berat badannya juga, dan ternyata masuk kategori stunting, bukan short stature atau pendek, maka kita akan terapi nutrisi yang adekuat, sehingga bisa dikoreksi. Paling bagus sebenarnya di 2 tahun pertama, karena kan 1000 hari kehidupan, jadi pembentukan otaknya juga maksimal. Oke, baik. Berarti ini masih jangan khawatir nih healthy people ya, yang masih punya anak-anak atau buah hatinya masih usia di 2 tahun ke bawah, kemudian masih kira-kira kok kurang gitu ya dok ya, silakan untuk datang langsung ke dokter anak ya. Bisa konsultasi langsung, kemudian bisa dipantau nih tumbuh kembangnya apakah sesuai dengan targetnya atau standarnya atau belum. Iya. Jadi kalau belum ya nanti bisa dibantu untuk diatasi, untuk dimaksimalkan atau dioptimalkan. Betul. Gitu ya, iya, sebenarnya tambahan. Kalau di atas 2 tahun gitu sampai 5 tahun juga sebenarnya masih bisa. Untuk yang stunting ya. Untuk yang stunting kita bisa terapi nutrisi yang baik gitu. Di atas 5 tahun
di atas 5 tahun itu sebenarnya udah jarang ada yang stunting. Mungkin ada kelainan hormon atau kelainan yang lain dan itu juga harus diterapi. Jadi kalau anak-anak yang pendek bukan stunting, ternyata dia kelainan hormon atau kelainan endokrin, kalau diterapi juga hasilnya baik. Gitu. Jadi jangan ragu-ragu gitu ya dok. Jangan apa ya, maksudnya nanti aja, jangan ditunda-tunda juga. Nanti saja deh, mungkin memang pertumbuhannya agak lambat kan, kadang-kadang gitu ya dok ya, gitu. Yang anak-anak belum lancar bicara, mungkin ini agak sedikit terlambat ya. Istri jangan dikumpulin gitu ya dok. Jangan juga misalnya udah 3 tahun, 4 tahun, udah 5 tahun nggak usah deh, percuma, misal jangan. Tetap harus dikonsultasikan ke dokter spesialis anak supaya maksimal. Supaya pertumbuhan juga optimal ya. Betul. Baik. Ada yang lagi yang bertanya dok. Anak saya usia lebih dari 2 tahun bisa menggunakan susu sapi. Ya. Sebagai protein hewani ya. Apakah bisa menggunakan susu sapi sebagai asupan protein hewani gitu dok? Mungkin sebagai pengganti makanan yang protein hewani tadi ya dok? Ya. Sebenarnya susu sapi itu termasuk asupan protein hewani. Ya, jadi sebenarnya masuk itu ke protein hewani. Jadi nutrisinya itu hampir sama seperti telur gitu, sudah lengkap gitu. Bagus itu susu. Tetapi sebenarnya perlu diingat bahwa anak-anak atau misalnya bayi di atas 6 bulan itu memang kita harus latih itu 3 kali makan besar. Nanti untuk seterusnya ya 3 kali makan besar, 2 kali selingan. Jadwal susu itu ada 3 kali. Jadi susu sapi tidak mengganti waktu makan gitu. Karena tetap kita kan tadi harus bergantian ya. Harus bergantian menu, harus bergantian rasa. Jadi susu sapi baik untuk asupan protein hewani. Tetapi untuk makan ya tetap jadwal makan 3 kali, 2 kali selingan, susu boleh diberikan 3 kali. Nah, 2 kali selingannya ini apa? 2 kali selingannya boleh. Contohnya boleh buah tadi atau biskuit, atau sebenarnya kalau misalnya mau ini anak saya kok beratnya agak kurang gitu ya, kita mau buat misalnya awalnya udah tahu rasa pisang, udah suka pisang ya, besok-besok kita bikin pisang sama santan jadi cake, itu boleh. Terus anaknya udah tahu rasa buah naga, besok-besok buah naga dicampur biskuit bayi jadi cake juga. Jadi misalnya terus alpukat bisa dicampur dengan keju jadi apa gitu. Jadi boleh sebenarnya biskuit itu tidak harus buah, jadi bisa diganti dengan cake atau bisa biskuit yang lain. Ini kreativitas dari ibundanya nih. Iya betul. Betul. Bahan dasar makanannya sehingga jadi hal yang menarik nih buat si buah hatinya untuk makan dan jangan sampai kekurangan gizi gitu ya. Iya betul. Baik, ada lagi dok yang bertanya dok. Seandainya pakai aplikasi Primaku yang tadi dokter sampaikan ya. Iya betul. Kemudian kita masukkan data BB dan berat badan dan tinggi badan baru sekarang nih dok. Iya gitu betul. Ya. Nah ini tidak dari awal. Tidak dari awal. Tidak dari awal bulan. Oke. Apakah? Oke. Bisa. Bisa kok. Jadi sebenarnya aplikasi Primaku yang aplikasi resmi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu membantu ibu-ibu yang jadi di mana aja bisa, kan itu di gadget ya. Jadi di mana aja bisa dibuka, terus kan tidak jarang hilang karena barengan sama gadget. Jadi ketika nanti bisa dimasukkan saja. Nanti kalau ada yang healthy people di rumah bingung, kok ini begini ya grafiknya gitu. Nah, ketika imunisasi atau ketika kontrol nanti bisa dikonfirmasi ke dokter anaknya. Dok, kok ini di sini titiknya gini sih? Padahal berat badan anak saya segini, tingginya segini. Bener nggak ya? Nanti kita akan cek di di grafik manualnya. Oh enggak kok Bu, ini misalnya normal. Mungkin Ibu cara memasukkannya salah gitu, boleh. Itu kan jauh lebih hati-hati ya. Jadi healthy people bisa mengkonfirmasi atau menanyakan apapun ke dokternya setelah mengisi aplikasi Primaku tadi. Jadi boleh diisi kapan saja. Jadi boleh nih healthy people ya diisi kapan saja. Misalnya baru sekarang nge-download nih setelah dapat informasi dari Dokter Dewi, baru sekarang download, kemudian masukin data-datanya sekarang. Nah nanti pada saat datang ke dokter untuk konsultasi atau mau vaksin imunisasi rutin si babynya, boleh disampaikan lagi, ditanyakan lagi ya dokter. Iya betul. Gak apa-apa double, ada yang buku manual, ada yang dari aplikasi. Gak apa-apa double dibandingkan nggak sama sekali ya. Betul sekali.
Baik. Nah, Dimple, ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Tidak ada lagi, baik. Nah, dokter, terakhir nih dok, dampak stunting nih dok. Kalau stunting itu berdampak besar seperti apa dok ke anak-anak ya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Iya, dampak stunting itu yang pertama itu daya tahan tubuhnya berkurang. Kemudian yang kedua, angka kesakitan dan kematian menjadi meningkat karena stunting ini, karena lebih mudah infeksi ya. Yang ketiga, fungsi kognitif atau kecerdasannya menurun. Karena kan gizi itu dipakai untuk pembentukan sel otak dan sel-sel yang lainnya, gitu ya. Yang keempat, dampak stunting ini anak-anak bisa beresiko untuk menderita diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, dan hipertensi di kemudian hari. Jadi dampak stunting itu sangat luas. Gitu. Padahal kurang berat badan ya dok ya? Iya. Kurang berat, tapi risiko untuk diabetes itu ada, hipertensi itu ada, gitu betul, ya dok ya? Betul sekali. Baik, nggak cuma, mohon maaf, anak yang obesitas ya dok ya, seperti itu ya. Oke, berarti luas sekali nih hal ini untuk dampaknya atau akibat negatifnya, akibat buruknya dari anak-anak yang terkena stunting gitu ya. Baik, Dokter Dewi, ada lagi yang bertanya? Oh, ada lagi dok. Ya, oke, kita tunggu. Baik, apa kita tunggu ya. Untuk anak-anak yang ini dok, berarti kan kalau mulai tadi efeknya itu seperti dokter Dewi sampaikan ya, ada macam-macam lah. Jangka pendeknya mungkin lebih ke arah perkembangannya terhambat gitu ya. Bisa pengaruh ke ininya nggak sih dok? Seperti apa ya, kemampuan dia motoriknya, kemampuan dia berbicara atau apa gitu? Betul sekali, untung bahannya mengingatkan. Itu perkembangannya juga terganggu atau terhambat, karena harusnya misalnya nih anak-anak yang kurang gizi itu kan sel-sel pembentukan sel-sel otaknya juga terhambat. Jadi kemampuan motoriknya dari kemampuan motoriknya harusnya sudah bisa, misalnya anak-anak harusnya sudah bisa berjalan, ini belum gitu. Jadi perkembangan motoriknya, motorik kasar, motorik halus, bahasa dan sosialnya juga bisa terhambat gitu. Oke, berarti memang itu yang jangka pendeknya dulu ya dok. Iya, mungkin betul. Kalau beberapa tahun depan harusnya nih mungkin umur 1 tahun, 1,5 tahun sudah mulai jalan biasanya dok ya, atau malah sudah ada yang lari gitu, tapi karena kekurangan, karena gizi buruknya tersebut jadinya stunting dan kemudian nggak maksimal, nggak optimal gitu ya dok ya. Dan pengaruh juga ke pergaulannya nanti dok ya. Iya. Gitu ya. Ini dok, pertanyaannya adalah berapa banyak protein yang dibutuhkan anak supaya tidak berlebihan. Oke. Ya. Kemudian apakah tidak masalah jika anak digembleng makan protein? Oke. Mungkin apa ya, dipaksakan terlihat jika anak Oke, mungkin kalau dikasih protein terlalu banyak nggak apa-apa gitu kali ya. Oke. Jadi gini, berapa banyak protein dibutuhkan untuk anak? Jadi kebutuhan protein untuk anak itu berbeda-beda tergantung dari usia, sama dengan energi, sama dengan lemak gitu kan. Nah, tetapi pada anak-anak yang normal tidak ada keluhan stunting, tidak ada keluhan kekurangan gizi, itu sebenarnya tidak perlu sampai ditimbang-timbang gitu. Kayak misalnya makan cukuplah nasi, kemudian ada kalau untuk ayam gitu 40 gram, 50 gram ayam gitu, itu cukup. Nah, tidak perlu dihitung-hitung dengan cermat untuk memberikan makanan pada bayi gitu. Kalau misalnya punya ilmunya boleh. Tapi kalau misalnya kita ibu bekerja gitu, masak aja seperti biasa, kemudian diberikan kepada anak sambil kita mengevaluasi berat badan dan tinggi badan anak. Nah, ketika dievaluasi itu nanti kita bisa lihat healthy people. Misalnya anaknya gemuk, kemudian tapi kok pendek misalnya. Setelah ke dokter ternyata memang kurang protein. Nah, itu ada hitungannya bahwa ada protein energi rasio untuk anak-anak yang stunting itu harus tercukupi 15% gitu. Itu ada hitungannya memang. Oke, berarti nanti disampaikan oleh dokter ya dok? Iya, cuma memang untuk simpelnya adalah protein hewani harus diberikan setiap kali makan gitu. Kalau 2 protein hewani juga boleh. Tidak pernah ada yang kelebihan protein hewani kemudian berakibat buruk gitu pada anak, itu gak ada gitu. Jadi diberikanlah seperti biasa kalau makan, nanti sambil kita evaluasi berat badan dan panjang badannya gitu. Gitu ya.
Terus apakah ada tanda yang terlihat jika anak kekurangan protein? Jadi kekurangan protein yang malnutrition, yang kekurangan protein itu bisa dilihat dari kalau parah. Jadi kalau parah tuh kita bisa lihat dari berat badannya nggak menambah dan tinggi badannya tidak bertambah gitu. Jadi kalau misalnya baru-baru awal-awal dia nggak kelihatan memang. Makanya itu pentingnya melihat berat badan, panjang badan atau tinggi badan dan lingkar kepala tadi. Gitu. Grafiknya tadi ya. Iya, betul. Grafiknya tadi ya. Jadi jangan segan-segan tuh kalau lagi ke dokter anak ya konsultasi sekaligus untuk dicek grafiknya ya, betul. Konsultasi karena kalau jika memang ada pertanyaan nih dari ayah ibu sendiri atau ibu sendiri itu kenapa sih grafiknya kok agak menurun atau apa, nanti mungkin bisa dibantu untuk kedepannya seperti apa. Baik Dokter Dewi, penutup nih dok, penutup dari pesan Dokter Dewi untuk healthy people di rumah nih terkait dengan stunting gimana nih dok? Ya, jadi untuk healthy people di rumah jangan bosan. Healthy people di rumah jangan bosan untuk mengukur berat badan, tinggi badan dan lingkar kepala anak. Kemudian jangan bosan untuk memplotkannya. Jika ada yang sudah mulai flat atau datar, segera konsultasikan ke dokter supaya tidak sampai gizi kurang atau supaya tidak sampai jatuh ke stunting. Baik, terima kasih banyak Dokter Dewi. Iya. Healthy people di sini juga yang menyaksikan hari ini cukup apa ya dok ya, cukup terpenuhi nih pengetahuannya ya, atau bertambah ilmu pengetahuannya tentang stunting dan juga kesehatan anak. Tentunya kan anak-anak kita juga salah satu faktor yang paling diutamakan ya untuk yang ayah ibunya seperti itu ya dok ya. Baik, nah healthy people untuk hari ini untuk acara hari ini nanti akan kami tayangkan kembali di YouTube channel Rumah Sakit Harapan Bunda. Tentunya healthy people juga udah follow ya, sudah subscribe nih ya. Dan untuk alamatnya atau ID-nya adalah RS Harapan Bunda Jakarta untuk YouTube channelnya. Kemudian juga di lain waktu kita akan mengadakan acara lagi. Nanti people bisa lihat juga di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda RS Harapan Bunda _Jakarta. Nah, jika healthy people ingin bertanya lagi atau berkonsultasi dengan Dokter Dewi ada di Rumah Sakit Harapan Bunda dan juga setiap hari ya dok ya? Setiap hari Dokter Dewi ya. Setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu Dokter Dewi bertolak ke Rumah Sakit Harapan Bunda. Dan jika belum bisa datang ke Rumah Sakit Harapan Bunda, bisa melalui dokter online service, bisa ke 0817 0349 0318. Nanti healthy people bisa WhatsApp ke sana, nanti akan dibantu oleh teman-teman dari admin dokter online service untuk berkonsultasi langsung dengan Dokter Dewi. Baik, sebagai penutup dok, healthy people, stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas tumbuh kembang si kecil yang akan mempengaruhi kehidupannya di masa yang akan datang. Dan tentunya juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa Indonesia di kancah internasional. Dibutuhkan peran semua sektor dan juga tatanan masyarakat dalam mengatasi masalah stunting. Untuk itu yuk bersama-sama kita berperan aktif dalam pencegahan stunting, dimulai dari lingkungan terdekat yaitu keluarga, agar masa depan anak-anak kita lebih terjaga. Healthy and happy.